Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Dengan rasa syukur di hadapan Tuhan di pagi hari yang indah ini, kembali saya menjumpai Bapak Ibu Saudara seraya membagikan perenungan firman Tuhan pada program Motivasi Pagi. Firman Tuhan saat pagi hari ini terambil di dalam Injil Markus pasal 9 ayat yang ke-41 yang berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Yesus Kristus, menurut Bapak Ibu Saudara, memberi secangkir air mungkin itu adalah terlalu kecil, sederhana, dan sepele, dan tidak ada artinya. Perasaan kita tak punya arti karena menurut kita memberi itu harus banyak dan berharga. Padahal melalui bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, kita hendak diajar oleh Tuhan bahwa memberi yang kecil dan sederhana itu pun dihargai oleh Tuhan. Secangkir air itu berarti besar. Apakah secangkir air minum sudah begitu berarti besar dan berat bagi kita jika kita bagikan kepada orang lain? Semua kembali pada kita masing-masing, sampai di mana kita mau berbagi dan apakah kita ada hati untuk memberi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pelajaran penting yang dapat kita terima melalui firman Tuhan di pagi hari ini adalah yang pertama, mari berbagi dengan apa yang kita miliki. Arti memberi secangkir air adalah memberi sedikit dari apa yang kita punya. Ternyata secangkir air sejuk itu baru memiliki nilai yang lebih bagi yang memberikan. Kalau hal itu dilakukan kepada seorang murid Yesus, pengikut Yesus atau utusan Yesus, secara arti dan makna yang lebih baik, mestinya kita membaca di ayat 41 dengan pengertian bahwa barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini semakin jelas bagi kita. Setiap orang yang menyambut utusan Tuhan sebagai utusannya Tuhan, sekalipun itu dengan hal yang sangat sederhana, yang kecil, yang sepele, yaitu dengan memberikan secangkir air sejuk, maka dia akan mendapat ganjaran atau upah dari Tuhan, yaitu upah yang sama seperti yang diterima oleh seorang yang kepadanya kita berikan secangkir air sejuk tadi. Kalau yang kita sambut dengan secangkir air sejuk itu adalah seorang hamba Tuhan, utusan Tuhan, maka setiap orang yang memberi secangkir air sejuk itu pun akan mendapat upah ganjaran sebagai hamba Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah berpikir bahwa memberi itu harus sesuatu yang besar, yang bernilai tinggi, yang luar biasa. Bukan. Tuhan mengajar kepada kita dari hal yang kecil, yang sederhana, asal kita lakukan, kita berikan dengan ketulusan hati, itu pun sangat dihargai oleh Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah melupakan apa yang kita lakukan.
Pelajaran penting yang kedua yang kita peroleh dari firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, adalah mari menghargai orang lain. Menerima, menghargai atau menyambut orang lain sebagai sesama ciptaan Tuhan adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita pada masa ini. Jangankan dengan memberi secangkir air sejuk, bahkan tanpa secangkir air sejuk pun, kita harus tetap menunjukkan penerimaan dan penghormatan kepada setiap orang yang datang kepada kita, yang bertemu kepada kita, atau yang berjumpa dengan kita, siapapun mereka, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Dalam perjanjian baru juga kita temukan di dalam Roma 12 ayat yang ke-10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ini adalah panggilan dalam kehidupan agar hidup di dalam kasih satu dengan yang lain, entah dengan saudara seiman maupun dengan saudara yang berbeda iman. Sebab memang demikianlah yang sebaiknya hidup di dalam satu masyarakat, dalam sebuah persekutuan. Sahabat-sahabat yang diberkati oleh Yesus Kristus, pada perenungan firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada para muridnya bahwa mereka adalah utusannya. Menyambut para murid sama artinya dengan menyambut Tuhan sendiri. Inilah yang dikatakan Yesus pada waktu itu. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Dalam konteks firman Tuhan ini, maka Yesus mau mendorong para murid agar sungguh-sungguh dalam memberitakan firman-Nya, mengabarkan kabar baik, yaitu kabar keselamatan bagi setiap orang dan untuk semua orang, pengampunan dosa bagi setiap orang dan untuk semua orang. Itu pelajaran penting yang kedua yang kita peroleh pada pagi hari ini. Pelajaran yang ketiga yang kita peroleh di pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, adalah melakukan sesuatu bagi orang lain berarti melakukan untuk Tuhan. Saudaraku, dimanapun engkau berada, apapun profesimu, apapun situasi dan kondisimu, jika kita mau menyambut mereka yang disebutkan di atas sebagai utusan Tuhan dengan sambutan yang ramah dan sukacita, atau dengan apa yang bisa kita lakukan, termasuk memberi secangkir air yang sejuk, maka kita telah melakukan bukan terbatas untuk mereka yang datang, tetapi secara tidak langsung apa yang kita lakukan itu adalah untuk Tuhan. Bagaimana engkau menyambut orang lain? Itulah sambutanmu kepada Tuhan. Apapun yang kau lakukan, kau berikan kepada orang lain, itulah sambutan dan pemberian yang kau berikan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, rekan-rekan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, maka kita melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan. Dan jika demikian, maka kita pun akan mendapat upah dari Tuhan yang nilainya sama dengan yang diterima oleh utusan-utusan Tuhan itu sendiri, seperti apa mereka adanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengertian yang lebih luas dan mendalam adalah agar kita menjadi contoh dalam kehidupan kita sendiri. Minimal menjadi contoh dalam hal berbuat kebaikan, membantu atau menolong orang lain atau sesama kita, membantu mereka agar lebih baik dari keadaan sebelumnya. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, memberi secangkir air sejuk agar orang lain yang kita tolong berubah keadaannya untuk menjadi lebih baik dari keadaan semula. Siapa saja yang mau melakukan hal seperti itu, menurut perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini,
ia akan mendapat upahnya dari Tuhan. Maka tugas kita pun saat ini dan ke masa yang akan datang adalah menjalani dan mengisi hari-hari kehidupan kita dengan memberikan rasa hormat, penghargaan, penerimaan, sambutan, kepedulian, rasa simpati kepada setiap orang atau kepada siapa saja yang kita jumpai dan kepada siapa saja yang datang kepada kita. Bapak Ibu yang diberkatin Tuhan, kasih dan kepedulian itu hendaklah kita ungkapkan dalam hal-hal yang sederhana, yang kecil, yang mampu kita lakukan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Dan kita dapat meneguhkan, menguatkan, menyegarkan, memulihkan semangat, tenaga, kekuatan, harapan yang mereka masih miliki, walaupun pada saat dalam keadaan yang sudah menurun, berkurang, menyusut, dan lain sebagainya. Secangkir air sejuk, bila itulah yang dapat kita berikan dan itulah yang hanya bisa kita perbuat, akan membawa pengaruh yang positif, yaitu kebaikan bagi mereka yang menerima. Karena itu, berilah dengan hati yang tulus. Baik secangkir air sejuk pun berharga di mata Tuhan. Para sahabat yang diberkati dan yang dikasihi Tuhan, lewat perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kembali kita diingatkan oleh Tuhan bahwa penting kita memiliki kepedulian kepada orang lain. Empati, simpati, kepedulian saat ini di dunia modern sudah menipis, bahkan sudah hilang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, mari jadi teladan dalam hal kebaikan, dalam hal kepedulian bagi orang lain. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan kepada orang lain. Karena kita harus ingat, apapun yang kita lakukan bagi orang lain, itu sama saja kita melakukannya untuk Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika pagi hari ini engkau bekerja, beraktivitas, ingat, lakukanlah kebaikan-kebaikan yang bisa engkau lakukan. Meskipun itu sepele, meskipun itu kecil dan sederhana, tetapi itu akan berdampak luar biasa bagi orang lain, tetapi juga bagi kita sendiri. Karena Tuhan akan memperhitungkannya, karena Tuhan menganggap itu berharga, dan Tuhan akan membalas kepada kita. Oleh sebab itu, selamat berkarya, lakukanlah yang terbaik, apa yang bisa engkau kerjakan sepanjang hari ini, dan jangan lupakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah engkau terima, dan bagikanlah kebaikan-kebaikan Tuhan itu kepada dunia sekitarmu. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.